Bagaimana nih kabarnya teman-teman yang sudah hadir di Google Meet kali ini? Oke, tanpa Baik, berlama-lama Kak. lagi. Oh, baik. Izinkan saya, Taihan Abdul Jabar Fahmi, yang akan memandu jalannya webinar pagi ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara webinar Chevening Scholarship bersama Kak Rika. Seperti yang kita tahu, beasiswa Chevening akan segera menutup pendaftarannya nih teman-teman pada tanggal 6 Oktober 2025, yang mana ini 1 bulan lagi dari sekarang. Nah, webinar ini diharapkan bisa membantu teman-teman agar lebih siap, terutama dalam kepenulisan esai yang akan jadi salah satu komponen penting dalam aplikasi untuk mendaftar beasiswanya. Sebelum kita masuk ke sesi inti, saya ingin menanyakan nih ke teman-teman, boleh untuk diketik di kolom chat, dari kota mana nih teman-teman? Oke, coba saya lihat. Oh, Surabaya, Kediri, oh ada NTB. Mantap nih. Ayo yang lain, yang lain. Oh, ada dari Riau, Pekanbaru. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah interaktif. Kemudian ini, kampus serta jurusan apa yang teman-teman cari untuk beasiswa Chevening nantinya, kira-kira? Atau udah ada incaran ke computer science kah, atau oh, sepertinya masih ini ya, dengan mengikuti kegiatan webinar kali ini mungkin sambil mencari-cari lagi untuk tujuan jurusan dan kampusnya di mana aja. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi pertama. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sungguh luar biasa nih teman-teman, yaitu Kak Ripka, seorang award di Chevening yang akan berbagi mengenai penulisan esai Chevening, mulai dari strategi, tips, sampai hal-hal yang sering dilupakan oleh pendaftar. Mungkin hal-hal ini tuh kayak kecil, tapi mungkin bisa menjadi krusial ke depannya apabila dilewatkan. Langsung saja, waktu dan tempat kami persilakan. Untuk Kak Ripka, apakah sudah hadir di Zoom? Oh maaf, maksudnya Google Meeting di webinar kali ini. Saya ingin menyapa Ya, terlebih dahulu Kak Rika. udah. Oh, Ya, oke. halo, selamat siang. Selamat siang, Kak. Di sana pukul berapa sekarang, Kak? Jam 10 di Indonesia soalnya. Oh, sama. Baik. Udah siap banget ya ini pasti Kak Rika ya? Ya, udah. Bentar, ini kenapa nggak Oke. bisa open cam ya? Bentar ya. Oh, Oh, udah. baik. Oke. Tanpa lama-lama lagi, waktu dan media kami persilakan kepada Kak Rika. Ya, bentar ya. Open slide-nya dulu. Saya coba share screen. Mohon konfirmasinya kalau udah kelihatan ya. Baik, sudah Kak. Sudah kok, Kak. Oke, ya. First of all, selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih sudah diundang dan happy to have you all here. Dan juga terima kasih buat semua partisipan karena kan weekend biasanya orang jalan-jalan ya. Ini sparing 1,5 jam ke depan untuk sama-sama belajar ikut webinar. Semoga bermanfaat. Slide saya nggak banyak. Let's lebih banyak having discussions setelah ini. Dan semoga nanti sharing sessionnya lebih fruitful ya teman-teman, lebih interaktif lagi gitu. Saya izin sharing slide saya beberapa terkait dengan Chevening Essay, tapi sebelumnya saya mau disclaimer sedikit ya teman-teman. Jadi slide ini saya prepare based on my own experience, jadi tidak ada hubungannya ataupun pre-review sebelumnya oleh FCDU, yaitu merupakan organisasi dari Chevening itu sendiri. Ya.
Kalau peribahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang, maka saya coba mulai dengan perkenalan sedikit ya teman-teman. So this is myself in a nutshell. Nama saya Ripka, saya originally sebenarnya dari Sumatera Utara, tapi saya merantau ke Jakarta udah kurang lebih 14 tahun untuk pursuing better education, dan setelah lulus ternyata tetap di sini karena kerjaannya dapatnya di sini gitu ya. Jadi educational background saya lulusan Universitas Indonesia, sarjana farmasi. Kemudian setelah saya dapat S1, saya langsung lanjut ke apoteker profesi, di mana saya mendapatkan APT Industrial Pharmacist saat itu di universitas yang sama. Lalu saya seperti teman-teman lihat dari tahunnya ya, ini saya tidak langsung lanjut S2 karena saya bekerja dulu di industri farmasi sesuai dengan bidang saya. Karena saat itu saya berpikir bahwa farmasi itu kan luas banget ya. Jadi saya belum tahu saat itu specifically saya mau di mana gitu. Jadi memang saya coba bekerja di beberapa bidang, mencoba tidak hanya R&D gitu ya, tapi memang 6-7 tahun belakangan saya bekerja di R&D, dan di situ saya tahu gitu bahwa ketika saya ditempatkan di R&D saya passionate sekali gitu, dan di situ saya tahu bahwa this is my passion, dan saya bangun planning karir saya short, medium, long term saya mau di mana gitu. Sehingga dalam satu masa waktu itu setelah 6 tahun bekerja, saya merasa bahwa planning saya untuk di karir saya di R&D ini mungkin tidak akan tercapai kalau saya stay the same saat itu setelah saya 6 tahun bekerja. Lebih banyaknya ke cara berpikir dan juga having more knowledge gitu ya, dimana kan kita tahu R&D itu kan sebenarnya memang dibutuhkan orang yang bisa berpikir kritis di spesifik bidang tersebut gitu ya. Jadi saat itu yang saya tidak punya, itu saya bilang waktu itu adalah gap yang saya punya gitu ya, di mana saya memiliki beberapa opsi saat itu, bisa training, bisa ikut short term atau long term assignment ke negara tertentu gitu ya, dan bisa S2 juga gitu. Dan ketika saya scrutinizing all the risk analysis, sepertinya ini hanya akan bisa didapatkan ketika saya S2 gitu. Jadi itulah reason saya waktu itu apply untuk S2. Saya juga cari spesifik topik yaitu di industrial pharmaceutics untuk dapat filling those gaps gitu. Jadi saya apply juga waktu itu ke Chevening gitu ya, dan course dan juga profesor yang saya cari memang juga sebelumnya adalah sesuatu yang saya pengen belajar di situ gitu. Dan saya berharap waktu itu ketika saya lulus di MSc ini, saya bisa dapat skills yang baru dan networks yang baru. Jadi saya apply Chevening saat itu, tahun pertama nggak lulus, kemudian tahun keduanya lulus. Saya melanjutkan Master of Science di Industrial Pharmaceutics di Queen's University. Dan di tahun yang sama saya juga ambil course CMI Level 7 di Strategic Leadership dan Project Management. Jadi ketika saya lulus saya dapat 2 gelar sebenarnya di MSc dan juga CMI Level 7 atau Mini MBA. Gitu. Saat ini saya bekerja sebagai Head of R&D Asia Pasifik di Consumer Health Bayer sejak Februari tahun lalu. Gitu. So educational and profession background ini gitu ya. Sedikit di luar itu saya juga ya hobi orang berubah-berubah ya. Cuman akhir-akhir ini atau setelah saya pulang dari UK saya suka spending my time untuk in a book, baca buku di cafe gitu ya. Sorry. Dua author kesukaan saya, Angela Duckworth, dan juga saya sangat sering saat ini baca All Leadership Series by John Maxwell. Saya punya banyak seriesnya di sana, ada 7 gitu, karena saya sekarang lagi belajar servant leadership. Saya juga suka, setelah saya pulang dari UK, saya mengetahui bahwa coconut milk itu enak sekali gitu ya, creamy and a different sense of cappuccino di situ. Jadi saya juga this is the best combinations for me. Ya. Kalau teman-teman butuh further discussion after this, feel free ya teman-teman untuk send saya inquiries lewat email ataupun lewat LinkedIn. Kalau teman-teman mau bernetworking bersama-sama, feel free to reach me out. Oke, that's all about myself. Dan kita sekarang itu hanya ini aja ya teman-teman, cerita sedikit tentang saya. Dan saya mulai sedikit tentang my Chevening story.
Saya mulai apply di 2021 karena ya kita tahu memang di UK education-nya memang baik, tapi untuk imigran mahal banget gitu ya uang kuliahnya. Jadi ya mau nggak mau saat itu saya harus ambil apa scholarship ya, kalau nggak akan susah buat bertahan di sana gitu. Saat itu ada banyak pilihan sebenarnya, ada LPDP, ada Chevening gitu ya. Cuman saya hanya apply Chevening, saya nggak apply LPDP karena LPDP terlalu ribet waktu itu buat saya. Jadi di Chevening teman-teman kan kurang lebih ya udah tahu lah ya. Jadi ada kita namanya long listed, ada short listed. Long listed itu adalah ketika kita lolos eligibility criteria ya. Lalu ketika kita lolos SI itu artinya kita shortlisted ya. Jadi saat itu eligibility criteria saya lolos gitu ya, dan juga apa plagiarism checker dan lainnya saya lolos. Terus SI saya juga lolos, tapi ketika waktu itu masuk interview saya nggak masuk gitu ya. Jadi itu percobaan pertama saya, SI-nya masuk, tapi interviewnya tidak masuk karena memang waktu itu interview pertama juga gitu ya, dan agak gugup dan waktu itu memang saya kurang bisa jadi diri saya sendiri gitu. Lalu tahun depannya saya tidak menyerah, saya apply lagi gitu ya, di mana saya melakukan 1 tahun contemplation ya, perenungan. Saya juga coba change my storyline, saya melakukan banyak mentoring di mana saya sendiri yang cari mentor saya gitu ya. Terus saya juga cari beberapa orang untuk melakukan mock up interview dari cross jurusan saya gitu. Karena kalau waktu itu saya berpikir saya interview mock up dengan yang satu jurusan saya, mereka ngerti gitu karena sesama farmasi atau sesama sains gitu. Tapi kan nanti interviewernya bisa jadi itu bukan dari bidang saya gitu. Jadi saya coba waktu itu ke cross bidang supaya saya memvalidasi apakah saya sudah bisa menceritakan cerita saya dengan less technical tapi more general waktu itu gitu. Jadi in total 1 tahun saya preparasi lagi. Akhirnya di interview juga saya coba untuk lebih luas dan akhirnya bisa masuk di situ gitu. Jadi preparasinya sebenarnya kurang lebih untuk Chevening ini saya 2 tahunan ya. Oke, jadi sedikit cerita tentang how competitive Chevening gitu ya. Jadi worldwide itu sebenarnya ada 60.000 applicants gitu. Di Indonesia sendiri waktu itu pas zaman saya kurang lebih 5.000 aplikan di Indonesia. Jadi dari 60.000 ke 6.000-nya passing the initial selection, long listed, lalu 1.900 orang worldwide awarded with the scholarship. Jadi kurang lebih tuh acceptance rate-nya sebenarnya hanya 2-3% globally. Bahkan kalau di tahun saya itu kurang lebih 5.000 applicants di Indonesia, yang terpilih hanya 40. Jadi itu bahkan less than 1%, 0,8% waktu saya. Dan kuota tiap tahun itu berubah-berubah ya. Mungkin berdasarkan budget dan juga berdasarkan kebutuhan tiap tahunnya itu akan berbeda-beda gitu. Jadi ya let's assume 1% acceptance rate di tiap country gitu. Sehingga dengan proses yang lumayan kompetitif ini gitu ya, kemudian muncul pertanyaan pasti ya di kita ya, siapa sih sebenarnya yang akan selected gitu ya. Saya percaya bahwa setiap scholarship itu berbeda-beda ya. Ada topiknya yang dia cari gitu ya. Misalnya kayak LPDP mungkin mencari orang yang bisa ya berkontribusi buat Indonesia dimanapun bidangnya. Tapi kalau Chevening sendiri memang kuncinya adalah future leaders. Jadi siapa yang dia cari sebenarnya adalah ya orang-orang yang potensial sebagai future leader ke depannya. Gitu, dimana ketika Chevening memilih dia, maka Chevening berinvestasi di orang yang tepat. Orang ini nanti ke depannya akan bisa menjadi spokesperson ataupun future leader di bidang mereka masing-masing, di home country mereka masing-masing. Gitu. Future leader ini kalau saya menurut pendapat saya itu adalah orang-orang yang bisa memiliki visi gitu ya, memiliki potensi leadership yang besar gitu, dan ini yang paling penting sebenarnya, komitmen untuk filling the gap ya, gap yang dimana itu merupakan satu gap yang ada di home country kita,
di mana itu masih menjadi isu dan akan menjadi isu di masa depan, di mana kita berharap menjadi seorang leader to fill that gap gitu. Yang pada akhirnya leader yang bisa memberikan lasting impact di negara kita di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya untuk langkah pertama untuk bisa passing the shortlisting adalah essay-nya harus strong gitu. So strong essay is the key. Essay yang bisa menceritakan bahwa we are the future leaders, filling that gap, giving lasting impact. Ya, kalau berbicara tentang esai, di mana merupakan main topik kita buat hari ini, di Chevening itu sendiri ya, teman-teman kita udah semua tahu ya, jadi ada 4 section esai. Tahun ini menurut saya akan lebih challenging, karena tahun saya itu masih 500 kata per section, per 4 ini. Tapi tahun ini tuh sudah mulai 300 kata. Jadi harus lebih straightforward lagi nih, karena cuma dikurangin 200 words. Dulu aja saya bikin esai pertama-tama 1000 kata gitu. Jadi saya harus kurangin lagi, harus review lagi, sampai akhirnya jadi 500 tuh susahnya luar biasa gitu. Kalau 300 then it will be more challenging honestly speaking. Ya. Tapi yang paling penting dari 4 esai ini adalah koherensi. Itu menurut saya. Saya review beberapa esai dari menti-menti saya sebelumnya, tahun-tahun belakangan. Ada beberapa yang pada akhirnya koherensinya nggak dapet gitu. Ketika dia punya esai leadership, terus itu nggak nyambung dengan esai relationship building-nya gitu. Terus course choice-nya juga nggak terlalu nyambung gitu. Jadi itu merupakan kayak nggak ngalir ceritanya gitu. Jadi saya pun sebagai pembaca itu jadinya kurang menarik dan kayak kurang fokus aja gitu ya. Jadi esainya kurang bagus gitu. Jadi harus ada benang merah sebenarnya teman-teman dari satu esai ke esai yang lain. Sehingga itu menjadi satu kesatuan yang menceritakan tentang teman-teman sendiri, otentik ya, dan juga apa yang pengen dicapai ke depannya. Gitu. Jadi saya coba sedikit, ini singkat sebenarnya, final key check on your essay. Pastikan itu 100 sampai 300 kata ya. Kalau saya selalu kita pakai clear structure gitu ya. Jadi start memang situation, task, action, result. Jadi biar ceritanya itu terstruktur gitu. Situasinya apa yang teman-teman kerjakan saat itu, actionnya apa, real actionnya, dan resultnya apa, start teknik. Jadi so far sih sejauh ini saya melihat start teknik ini tuh sangat membantu gitu untuk creating the structure of our essay. Jadinya nggak kemana-mana gitu, fokus. Problem apa, action apa, result apa gitu. Ya, nggak usah terlalu banyak describing unnecessary things gitu ya. Lalu ini juga nih yang paling penting teman-teman. Essay itu harusnya, ya walaupun ini leadership, relationship building, course choice, career plan, tapi pasti ada satu topik yang diangkat gitu, yang relevan dari satu esai ke esai yang lain. Seperti saya waktu itu mengangkat isu riset dan juga kesiapan Indonesia dalam memproduksi raw material waktu itu, di mana kita belum punya sampai sekarang gitu ya. Itu yang merupakan satu topik yang saya bahas dari essay leadership, relationship building sampai selanjutnya career plan and impact, dan itu benar-benar konsisten. Saya nggak kemana-mana gitu, dan saya hanya fokus ke satu itu gitu ya. Jadi kalau saya sarankan, so I would like to invite you to only focus on one key, baik itu humanitarian or development issue yang sesuai dengan bidang ataupun course yang akan teman-teman pilih nanti di sini gitu ya. Dimana teman-teman yang kalau di sini past tense ya saya putnya involve. Jadi yang sudah pernah terinvolve sebelumnya dengan topik tersebut. Jangan yang topik kita belum pernah terinvolve, nanti akan dipertanyakan gitu ya. Kalau kita belum pernah terinvolve di situ, gimana kita bisa kok pede banget gitu menceritakan itu. Kalau saran saya sih sesuatu yang memang kita sudah pernah involve sebelumnya. Dan ini yang paling penting adalah sesuatu yang kita passionate about dan kita pengen kita sudah identify issue di something yang we are passionate about, dan in the futures I would be one of the future leader to fill that gap gitu. Ya. Itu
Dan yang keempat, cek lagi esainya, harus sesuatu yang konkret ya, harus sesuatu yang spesifik, dan yang paling penting adalah authentic. It's all about yourself, not about anyone else or your leaders or siapapun gitu. Saya pernah baca esai di leadership, dia menceritakan lebih banyak ke seseorang, terus kamu mikir loh ini esainya bosnya atau esainya dia gitu. Nah, jadi fokus ke diri teman-teman masing-masing. Remember, it's only 300 words. Ya, 300 itu sangat sedikit, honestly speaking. Ya, jadi dan juga harus konkret dan spesifik. Artinya apa? Harus ada result, ya, nomor 5. Show result, not just task gitu. Resultnya harus ada, dan lebih baik adalah sesuatu yang terukur, ya, yang kuantitatif gitu. Kalau bisa, if possible ya. Kalau misalnya saya dulu pernah tulis di mana saya berkontribusi dalam penurunan defect rate dari 10% ke 3%, kurang lebih seperti itu. Ada sesuatu yang bisa diukur di situ, dan impact-nya memberikan positive contribution to our society or organization. Ya. Yang keenam, esainya itu harus link to your future goals and impact apa yang teman-teman akan capai, ataupun possible impacts to your organization or to this country. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah jangan plagiarize, karena mau secanggih apapun AI teman-teman to create the essay, eventually the organization will detect it. Jadi jangan plagiarize, jangan coba-coba untuk plagiarize, harus bikin sendiri. Bahkan saya create essay saya sendiri gitu ya. Bahkan saya pakai alat plagiarism checker gitu. Masih aja gitu loh. Padahal saya sendiri yang bikin, masih aja ke-detect gitu. Jadi saya harus cek lagi setiap sentences, saya ganti style of writing-nya di situ, sampai pada akhirnya ya 0% similarities or plagiarism percentage-nya di situ gitu. Ya. So in summary, make your own story dan be authentic ya, dan perhatikan juga 7 checklist yang ini yang bisa saya sarankan ya ke teman-teman. Ya, sedikit further checklist untuk essay ya, on top of this 7 main checklist yang saya bisa sampaikan ke teman-teman. Yang pertama dari leadership dan influencing, kalau saya sih propose choose 2 atau 1 juga nggak apa-apa sebenarnya, tapi elaborate more di situ gitu ya. Leadership traits atau style yang describe you the best gitu. Kalau saya waktu itu, karena saya memang sedang dan lumayan tertarik gitu dengan style servant leadership, jadi saya memang lebih elaborate ke sana gitu. Tapi tidak hanya teori-teori, tapi pengalaman saya, real example saya di leadership terkait dengan servant leadership ini. Accountable, selfless, ya, choose something that really describe you the best gitu ya. Dan ini yang jangan teman-teman lupakan gitu, harus ada contohnya. List your proudest recent achievements. Kalau saya sarankan 2 gitu ya, dimana ini membutuhkan waktu contemplating dan juga mind mapping yang teman-teman harus lakukan sebelumnya. Dan ini juga harus dengan experience di mana teman-teman bisa driving change dengan impact yang tangible di bidang masing-masing gitu. Dan ini sebenarnya saran dari saya gitu ya. Menurut saya seorang leader adalah seseorang yang bisa menunjukkan bahwa mereka bisa mengubah pain points in their organizations into opportunity and solutions. So ini sesuatu yang juga saya elaborate gitu ya. Jadi bisa loh teman-teman, karena seperti yang saya mention di slide sebelumnya gitu ya, the essay is all about you. So even in leadership ya, teman-teman ya jelaskan gitu ya, leadership menurut teman-teman apa. Ya, jadi jelaskan di situ with the real examples, tangible impacts gitu. Itu sedikit checklist dari saya di di essay section yang pertama. Lalu di relationship building kan networking gitu ya, relationship
bagaimana cara kita membangun hubungan dengan orang gitu ya. Sama seperti leadership ya. Jadi apa yang menurut teman-teman describe teman-teman the best in relationship building? Kalau saya waktu itu kolaboratif, inisiatif, dan menjadi seseorang yang approachable. Itu yang saya mention di essay saya. Kenapa? Karena ya waktu itu kalau kita mau membangun relationship building, gimana kita bisa orang-orang nyaman di kita kalau misalnya kita tidak menjadi seorang yang approachable, kolaboratif, yang punya inisiatif gitu ya. Lalu again the same with the previous one, list your experience, di mana teman-teman bisa building your network, di mana network itu become one of your power to create a better impact to the societies. Itu juga sesuatu yang teman-teman harus elaborate. Kalau pada akhirnya hanya building networking, but there is no impact behind that, itu sesuatu yang menurut saya not the right networking. Dan ya networking yang diharapkan di sini adalah di mana ketika teman-teman punya network itu, there is a power behind that network, sehingga dengan network itu teman-teman bisa gunakan itu to create something better gitu ya, to show the power of that networking and relationship building. Ya, terus then I would say these two essay, leadership, relationship building, it's about your past. Your previous experience, it's all about you gitu ya. Jadi gunakan dua essay ini untuk menjelaskan hal tersebut. Tapi dua essay terakhir, yaitu course choice dan juga career plan, itu adalah about you in the future, not you in the past gitu ya. Jadi kelihatan ya teman-teman ceritanya nanti harusnya seperti apa. Course choice ini sendiri harus sesuatu yang bisa menjawab global challenge, di mana ini yang seharusnya sudah di-spill nih teman-teman di leadership dan relationship building ini gitu. Nah, saran saya ini harus bisa dimulai ceritanya dengan what is your passion, what gap do you want to fill, ya, dan problem apa, gap apa, problem yang kamu pengen solve in the future, and that can be answered ketika teman-teman mendapatkan skill ataupun new knowledge di course S2 yang teman-teman mau pelajari, yang mau teman-teman aim ke depannya gitu ya. Jadi ceritanya nyambung gitu ya. Dan ketika teman-teman mencari course choice gitu ya, coba lihat lagi lakukan riset. Ini bukan riset yang sehari 2 hari gitu ya. Bahkan saya risetnya carinya lama banget gitu. Sampai padanya saya pilih yang di Queen's gitu, industrial, specifically in pharmaceutics. Lihat lagi gitu ya teman-teman, academic workload-nya gimana. Kan ada ya kuliah, jangan sampai kita pilih course tapi kita nggak bisa bertahan nanti ke depannya karena nggak bisa lulus atau apa. Karena di UK itu agak berbeda ya. Ada yang dia ada ujian tulis gitu ya. Ada yang nggak punya ujian sama sekali, hanya essay doang. Ada yang mix gitu. Saya waktu itu mix gitu ya. Jadi pastikan ya ini sesuai juga academic workload-nya dengan kemampuan teman-teman. Kualifikasinya kita punya apa enggak gitu ya. Misalnya harus lulusan life science atau apa, IELTS-nya harus berapa. Walaupun IELTS tidak dibutuhkan ya ketika apply Chevening, tapi pada akhirnya teman-teman yang akan butuh IELTS juga untuk apply ke kampus gitu ya. Dan sesuatu yang harus in line with your career plan in your next essay ya. Dan juga saat itu saya waktu itu cari professor reputation dan juga history of research-nya dia gitu. Saya nyarinya sampai ke situ teman-teman. Sehingga di essay saya menjelaskan bahwa why this course, apa yang bisa saya pelajari, dan bahkan dengan course ini saya bisa dapat kesempatan di mentoring sama profesor ini karena memang dia yang punya spesifik topik di riset bidang ini gitu. Saya benar-benar menjelaskan di situ sedetail itu gitu. Ya, kalau yang teman-teman ya mention di essay part ini tuh kayak lebih ke iya karena ini university-nya ranking segini, it's too basic really. Honestly speaking, even you don't need to mention ranking of your university there. Ya kalau di Chevening seperti itu ya, mungkin LPDP butuh, tapi Chevening nggak butuh menurut saya. Ya, tapi lebih ke course-nya apa? Ya, apalagi yang teman-teman pengen cari. Dan again, it's not only work, it's not only studying. Ya, as achievers kita nggak cuma diminta untuk belajar, tapi juga explore the culture. Apa yang extracurricular activities yang teman-teman bisa
dapatkan di sana ya, traveling and any other things gitu. Karena itu juga hopefully Cheveners juga diharapkan bisa meningkatkan cultural awareness-nya dengan 1 tahun di UK itu gitu ya. So that's all about course choice and global challenge. Dan yang terakhir, career plan and impact yang teman-teman pengen lakukan. Ya, pastinya ini harus punya realistik ya. Di sini saya highlight nih realistik dan logic plan gitu ya. Jadi kalau saya membagi slide saya jadi 3 gitu. Esai saya di situ short term goals, medium goals, dan juga long term goals. Jadi short biasanya immediately ketika saya lulus saya pengen jadi apa 1 sampai 3 tahun setelah saya lulus. Medium usually 3 to 5 years. Long term biasanya up to 10 years. Gitu ya, itu benar-benar dijelaskan. Tapi sesuatu yang realistik dan juga logical gitu ya, sesuai dengan pengalaman yang sudah dipunya, career history, dan juga bidang apa yang teman-teman pengen aiming setelah lulus dari situ. Harus realistik dan logik gitu ya. Dan juga bagaimana kita serve the society with our future plan. Dan juga jelaskan juga nggak cuma tentang pekerjaan kita gitu ya, tapi setelah itu how can I be the messenger of chevening after graduating as a chauvinist gitu. Jadi nggak cuma selesai di situ sebenarnya teman-teman. Ketika kita selesai 1 tahun ya bukan berarti kita ya udah selesai gitu. Kalau orang-orang chauvinist kita bilang 1 year study, 1 year schooler, but chauvener for life gitu ya. Setelah saya lulus, gimana sih cara saya supaya menjadi messenger of chevening? Itu juga menurut saya satu hal yang penting yang teman-teman harus mention di esai terakhir ini gitu ya. Jadi itu ini adalah terakhir saya ya teman-teman. Jadi hopefully ini bisa bantu teman-teman gitu ya to construct your essay. Again, this is only based on my experience. I would invite you untuk mulai create esainya dari sekarang. Bahkan saya sendiri 2 tahun bikin esai gitu ya. Find someone that can review your essay. Dan ketika nanti misalnya esainya udah selesai, ya hopefully masuk ke interview. Jadi bisa prepare mulai lagi untuk mock up interview. Again, lihat lagi benang merahnya dan harus menjawab you as a future leaders filling the gap in your home country gitu ya. Lakukan juga cross review dengan cross field ya, yang bidang yang mungkin berbeda dengan teman-teman, just to clarify or just to validate ya esai teman-teman, apakah ini merupakan esai yang bisa dimengerti gitu. Karena imagine nanti yang baca esai teman-teman backgroundnya ya mungkin significantly different with your current background, ataupun ya syukur-syukur dapat yang backgroundnya sama gitu, tapi ya just let's imagine for the worst situation gitu. Jadi itu sih, lakukan banyak cross review, itu juga penting menurut saya. Oke, itu aja dari saya. So I would like to say good luck and prepare dari sekarang karena apply for chevening itu nggak mudah gitu ya. Dan acceptance-nya juga lumayan kompetitif ya. Tapi tidak ada yang mustahil selagi bisa dipersiapkan sekarang. Kalau diniatin ya pasti bisa. Ya, itu aja dari saya. Thank you. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Rika atas penjelasan yang super insightful. Sekarang kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu nih teman-teman, yaitu Q&A. Bagi teman-teman dan kakak-kakak sekalian yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand pada Google Meet ini, karena kami akan memprioritaskan teman-teman yang raise hand terlebih dahulu. Atau barangkali terkendala dengan raise hand, boleh di kolom chat. Tapi akan diprioritaskan yang raise hand terlebih dahulu. Oke, di sini sudah ada Mutia Lutfia Ihsani, boleh silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih banyak juga buat Kak Rika yang udah ngasih materi yang daging banget ya Kak. Di sini saya mau bertanya Kak, tadi kan dijelasin tentang
essay-nya itu harus yang linear gitu ya Kak, satu sama lain. Semisal untuk proudest achievement-nya di essay leadership sama relationship building itu saat kerja gitu Kak. Jadi waktu bidang pelayanan, uh, sedangkan waktu untuk essay yang karir plan, salah, course choice, yang untuk jurusannya itu saya rencananya kan ambil tentang research gitu, dimana dulu waktu S1 juga pernah. Nah itu untuk hubungin benang merahnya seperti gimana ya Kak? Sama satu lagi, strong word apa, kata-kata apa yang harus dituliskan atau digunakan supaya emphasize essay-nya supaya lebih kuat gitu kan. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Mbak Mutia, mungkin saran saya untuk pertanyaan yang pertama, kalau kan sekarang klinis ya berarti ya pelayanan ya, sorry, correct me if I'm wrong. Terus mau ngambil riset gitu kan? Halo? Betul Kak. Sekarang di farmasi Oke. klinis mau ambil di Oke. Ya, oke. Ada juga beberapa teman saya gitu. Sebenarnya nggak apa-apa. Lebih ke sebenarnya ada yang missing di sini sebenarnya dari pertanyaannya Mutia. Gap apa yang mau kamu capai gitu di situ? Karena itu yang lebih penting sebenarnya ya. Mungkin ya karena pekerjaan sekarang yang most mainly di klinis ya, farmasi klinis, ya mungkin ada sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan kamu yang sekarang, di mana itu hanya bisa dijawab salah satunya gitu ya, bisa dijawab dengan riset gitu. Nah, kemudian my next question nih ke kamu, karir plan-nya apa? Apakah di riset juga gitu sehingga kamu pada akhirnya butuh ngambil course riset di situ, ataupun kalaupun enggak, itu adalah sesuatu yang bisa ngeling tuh ke apa yang pengen kamu kerjakan setelah lulus gitu. Ke situ sih sebenarnya. Jadi relevansinya siapa yang bisa menjawab sebenarnya balik ke Mbak Mutia sendiri gitu ya. Apakah dengan kuliah riset ini skill apa yang mau kamu bangun? Itu yang pertama gitu. Terjawab nggak dengan course itu? Kalau mau mention course-nya atau specific skills yang mau didapat di essay yang ketiga itu juga malah menurut saya lebih bagus gitu ya di situ ya. Terus gap apa yang pengen kamu fulfill di situ? Problem apa yang pengen kamu bawa di esai kamu gitu. Jadi menurutku ya masih akan bisa sih itu dijawab dengan itu gitu. Ya kayak temanku dia bidan gitu ya. Tapi dia waktu itu ngambilnya di aduh aku lupa kuliahnya aku lupa kampusnya apa. Tapi dia ngambilnya riset gitu kok. Ya klinis kan juga pada akhirnya butuh riset gitu ya. Ya butuh data gitu pada akhirnya kita di klinis. Makanya dokter-dokter sekarang juga kan dituntut untuk riset gitu, penelitian gitu. Karena tanpa riset, tanpa data yang notable, tanpa data yang reliable, ya yang didapatkan dari riset tersebut ya kita kadang nggak bisa gitu mendapatkan decision atau plan yang tepat untuk menjawab satu masalah gitu. Itu sih mungkin yang saran saya yang kamu harus leverage ya di situ ya, dan itu penting dimention di slide ketiga dan keempat gitu ya, yang harusnya pun di pengalaman kamu itu bisa kamu lebih elaborate di situ gitu. Itu sih mungkin saranku. Terus untuk pertanyaan yang kedua, apa yang harus ada di strong words gitu ya, mungkin words aku lebih membebaskan ke teman-teman sih, cuman stylenya adalah esai ini adalah it's all about you. Kalau aku sarankan jangan terlalu banyak menggunakan kata they, apa ya, orang-orang gitu. Jadi, apa bukan lebih ke diri kita sendiri gitu ya. Jadi kadang kita mikir gitu. Jadi ini yang bikin impact siapa sebenarnya gitu. Timnya dia atau diri kita sendiri gitu ya. Boleh lebih meleverage ke diri kita sendiri tapi jangan sampai terlalu berlebihan sehingga nanti akan kesannya self center gitu sih. Gitu ya. Semoga menjawab. Kalau masih ada Terima kasih Kak. pertanyaan, boleh. Ya. Oke. Oke, terima kasih Kak Mutia dan juga Kak Ripka. Selanjutnya ada Kak Aprilia Isti, boleh. Halo Kak, terima kasih sebelumnya buat kesempatannya. Jadi aku mau tanya, sebelumnya aku kan S1-nya itu beda jurusan dengan yang major yang aku ambil S2 ini.
Nah, saya jadi accounting terus mau ambil linguistik. And then aku tuh mau nemuin benang merahnya tuh sedikit masih bingung. Tapi bisa nggak nemuin benang merahnya itu? Jadi kayak kayak aku waktu kerja kan di international institution, tapi masih banyak orang yang di situ masih pakai beginner language. Jadi bisa nggak aku hubungkan itu dengan major aku? Jadi kayak aku fill in the gap. Aku mau banyak orang tuh nggak terkait dengan umur, bisa ngomong bahasa Inggris misalnya, bisa bahasa Jepang gitu. Itu cukup nggak? Enough nggak? Strong enough nggak untuk SI gitu? Atau masih harus nemuin benang merah lainnya? Sorry Mbak, tadi boleh di-mention kerjaannya tadi apa Mbak? Kan Ya, accounting aku ada di accounting, jurusannya. and then aku mau ambil ya linguistik. Mm-mm. Kayaknya mau ambil translation gitu kan. And then aku lagi bingung nyariin benang merahnya. Apakah itu strong enough untuk melihat kondisi di Indonesia sekarang tuh masih literasi Inggrisnya aja masih kurang gitu. Apakah itu strong enough atau harus ada yang Hmm. ditambah? Kalau karir Gimana plan-nya sih? kalau boleh tahu apa ya Mbak? Career plan ya, aku mau sebenarnya mau jadi tutor atau jadi translator yang ngebantu untuk Hmm. membenahi hubungan internasional relationship misalnya. Hmm. Oke, I see. Ya, berarti kedepannya nggak akan ada kayak semacam accounting field lagi gitu ya Mbak ya, yang related ke career plan-nya Iya yang mau benar. dicapai ya. Hmm. Tapi pekerjaan yang sekarang itu relate ke linguistik tadi dan literasi ya Mbak. Iya. Ya, nggak apa-apa sih menurut aku ya. Di leverage aja di situ ya. Jadi pengalaman terakhir gitu, misalnya aku nggak tahu ya Mbak, ya let's say 3, 4, 5 tahun belakangan, Mbaknya berkecimpung di bidang linguistik gitu dan melihat bahwa dengan literasi Indonesia yang buruk saat ini banyak banget isu gitu ya yang sudah dan akan terjadi ke depannya gitu. Sehingga Mbak pengen belajar linguistik gitu ya Mbak ya di situ untuk meningkatkan literasi bangsa Indonesia melalui program ya apapun program Mbak gitu ya ke depannya di mana itu tapi harus convincing enough ya Mbak. Ini sebenarnya yang menjadi problematika ketika kita cross jurusan. Reasonnya itu harus relevan dan strong banget dan bisa menjawab field yang benar-benar menjadi gap buat Indonesia saat ini. Tapi kalau menurut Mbaknya gitu ya, ini sesuatu yang dibutuhkan Indonesia dan itu bisa apa? Dan itu bisa dijawab dengan planningnya Mbak gitu dalam short, medium, or long term. Ya itu bisa sih menurutku akan menjadi strong ini ya. Ya berarti tapi pada akhirnya S1-nya ya mungkin nanti nggak usah terlalu dibahas gitu ya Mbak. Mungkin. Yang paling penting sih menurutku ya, kalau mau cross jurusan, harus kita tunjukkan bahwa walaupun saya cross jurusan, saya udah punya pengalaman kok sebelumnya. Dan pengalaman itu ya saran saya harus yang udah teruji ya 3-4 tahun lah gitu ya menurut saya. Yang dimana kita bisa menunjukkan bahwa even though this is might not my bachelor course, tapi saya bisa kok mengerjakan itu 3 atau 4 tahun belakangan gitu. Dan dari pengalaman saya bekerja di bidang yang berbeda ini, saya menemukan isu yang saya bisa jelaskan di essay saya. Isu ini adalah isu Indonesia gitu yang kalau tidak di-solve akan jadi problem. And then ini gap yang pengen saya fulfill, saya pengen belajar linguistik supaya saya bisa jadi future leader di sini gitu. Menurut saya lebih ke situ sih Mbak, tunjukin bahwa ya kita punya pengalaman di situ gitu dan kita udah tahu bidang ini gitu. Karena chevening itu nggak nyari orang yang baru jadi kemarin gitu ya. That's why salah satu eligibility kriteria chevening adalah minimum 2 tahun working experience gitu. Dia nggak nerima yang apa ya, kayak LPDP kan fresh grad juga nggak apa-apa gitu. Kita harus ada pengalaman dulu gitu. Karena ya untuk menjadi future leader kita harus ada pengalaman on field gitu yang sehingga kita bisa tahu gitu bahwa ya isunya apa gitu loh yang benar-benar ada di masyarakat saat ini dan hanya orang yang baru punya pengalaman yang bisa menjawab itu gitu. Mungkin saran saya itu ya Mbak ya. Ya, terima kasih Kak Rika. Sama-sama.
Oke, selanjutnya ada Kak Kendra Tri, silakan. Oh, sepertinya terpental. Selanjutnya Ilma Riani, boleh? Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Sebelumnya, terima kasih banyak Kak Rifka untuk materinya yang sangat luar biasa. Saya izin bertanya, tadi di bagian career plan, kalau tidak salah ya, goals dan career plan itu ada disebutkan bahwa kita harus bisa menjelaskan kita sebagai bla 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 untuk society dan messenger of chevening. Nah, kalau boleh saya bertanya, izin dijelaskan ulang Kak, itu maksudnya apa gitu, kita menjadi bla 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 society dan messenger chevening itu bedanya di mana dan mungkin contohnya begitu ya. Terima kasih Kak. Ya, makasih Mbak. Yang pertama mungkin kan tadi saya ada 3 ya. Jadi yang kedua itu how can you serve the society ya Mbak ya. Again ini based on pengalaman saya dan memang sesuatu yang saya mention di esai saya gitu. Karena saya sebagai individual gitu, saya merasa bahwa ya kedepannya ya sebagai seorang leader, future leaders gitu ya, dan seseorang yang membuat impact itu ya tidak bisa hanya untuk diri kita sendiri atau untuk organisasi kita, tapi bagaimana ini bisa berimpact untuk society, untuk rakyat gitu. Bagaimana ini bisa menjawab kebutuhan Indonesia gitu Mbak. Jadi ya saat itu saya mention bahwa saya pengen jadi peneliti ke depannya di mana produk-produk yang saya desain gitu, saya sebagai farmasis itu bisa menjawab kebutuhan nutrisi di Indonesia untuk orang-orang yang kurang membutuhkan. Yang ekonominya kurang gitu ya, yang kurang lebih seperti itu gitu Mbak, melalui program-program yang kita desain gitu ya, sustainability impact, sustainability roadmap, kurang lebih seperti itu. Itu saya mention gitu Mbak, karena filosofi saya adalah ya seorang leader ya harus bisa, it's not only about profit to the organization, tapi profit non financial yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Hanya ya itu adalah leadership traits yang saya yakini waktu itu dan ya saya mention sih waktu itu di essay saya gitu ya. Jadi ya saya sarankan coba juga cari hal yang sama gitu sehingga ya karena kan again balik ya Mbak ya ke essay leadership saya mention di situ servant leadership dan selfless gitu sebagai seorang leader. Tidak hanya berfokus kepada diri saya sendiri tapi juga berfokus kepada orang-orang yang membutuhkan gitu sih. Jadi artinya sih itu sih Mbak sebenarnya how can you serve the society-nya gitu. Terus yang pertanyaan kedua tadi yang messenger of chevening, ya karena gini Mbak, karena again ya, schooler for 1 year, but chevener for life. Setelah kita keluar dari chevening, selesai gitu ya 1 tahun, kita tuh pasti diharapkan gitu teman-teman, jadi spokespersonnya chevening gitu. Karena setelah itu ya kita akan masuk, dipindahin nih ke grup dari schooler ke alumni gitu ya. Dan di alumni itu pun banyak sekali program-program yang kita punya seperti chevening impact gitu ya, atau misalnya spesifik topik sesuai dengan field yang ada gitu untuk kita bikin project bareng. Nah itu tuh ada Mbak sebenarnya banyak di situ. Jadi ya chevening itu nggak selesai 1 tahun sebenarnya. Saya aja sekarang udah 3 tahun lulus itu masih ada gitu beberapa yang kita ikutin gitu. Atau simply menjadi payback to the society di mana sebelumnya saya sudah dibantu gitu oleh banyak mentor chevening gitu untuk mendapatkan chevening. And then after saya lulus saya juga mau dong payback dengan memberikan waktu saya menjadi mentor buat menti-menti yang mau apply, kurang lebih seperti itu. Atau simply something like this, giving education, webinar gitu, speaker gitu ya. Atau ya menjadi penengah gitu ya, atau bridging the communication between our organization to the chevening, collaborate together untuk bikin project bareng. That's how we can be the messenger of chevening. Sehingga ya pada akhirnya ya cheveningnya itu kan yang salah satunya yang kita pengen sebagai cheveners itu gitu ya. Jadi how cheveners, bagaimana chevening bisa membentuk future leaders dan makin orang-orang bisa bangga gitu menyebut dirinya cheveners sehingga namanya makin gede gitu. Ya kurang lebih gitu sih Mbak sebenarnya. Semoga menjawab ya. Terima kasih banyak Kak Rifka atas jawabannya, sangat membantu dan sangat jelas sekali. Sama-sama. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Kak Kendra Tri. Boleh diulangi pertanyaannya?
Oke, terima kasih Kak. Maaf tadi tiba-tiba kelempar keluar. Kepada Kak Rika, terima kasih, sangat insightful dan concise ya, jelas gitu. Tapi ini kan seperti kata Kak Rika tadi ya, ini kan dari 500 jadi 300 kata nih. Jadi kan sangat challenging ya. Mungkin yang leadership udah di-highlight kalau mending satu aja. Saya udah awalnya kan saya bikin dua, tapi karena 500 dari 300 saya bikin satu aja, biar lebih ini. Terus cuma ini yang mau saya tanyakan Kak. Saya sebenarnya sama kayak yang tadi kalau nggak salah April ya, kalau ke April ya. Saya tuh cross majornya agak pindah-pindah banget gitu loh. Jadi awalnya saya wartawan, terus saya waktu wartawan tuh saya liputannya kan macam-macam ya, tapi saya suka liputan lingkungan biasanya kalau keluar-keluar daerah, pokoknya ke daerah terluar. Nah tapi kemudian sekarang saya kerja di bidang keuangan di konsultan pajak gitu. Nah, tapi karena saya suka lingkungan, itu saya bikin proyek di kantor gitu. Proyeknya ini kayak ESG gitu. Jadi kayak gimana caranya di kantor itu kita menerapkan green office practices gitu-gitu. Nah, programnya udah jalan. Di luar juga saya gabung komunitas lingkungan. Saya juga bikin buku terkait lingkungan, istilahnya gitulah, sustainability and things kayak gitu. Nah, tapi kan karena saya switch-nya tuh agak beda-beda gitu. Saya jurusan sastra Inggris, tapi saya jadi wartawan selama 12 tahun. Terus habis itu saya sekarang kerja di bidang keuangan gitu, konsultan pajak gitu. Tapi saya pengennya nanti di Ciseneng itu sustainability, business and sustainability karena saya tertarik di bidang lingkungan dan kebetulan di kantor saya meskipun di bidang keuangan tuh kantor saya concern terkait ini karena kan bisnis regardless of size itu menurut saya udah harus apa ya peduli sama yang namanya lingkungan sekarang itu gitu. Nah ini kira-kira mungkin nggak ya gitu karena cross majornya agak pindah-pindah gitu yang pertama. Terus yang kedua terkait career plan kan tadi Kak Rika bilang kita apa namanya long term sama short ya short long sama. Nah tapi kalau dengan 300 kata itu apakah memungkinkan ya kalau kita tuh benar-benar elaborate dari yang short, medium, and long gitu karena kan akan susah gitu. Apakah misalnya kalau saya langsung aja medium and long gitu kan karena kan kalau di bidang lingkungan sendiri yang udah bikin project yang saya punya community itu saya udah 2 tahun 3 tahunan gitu. Nah kalau short termnya udah pasti saya kan bikin sustainability event management karena menurut saya event-event ya udah spesifik itu gitu. Nah menurut Kak Rika apakah mungkin ya kalau misalnya langsung aja tuh saya medium sama long gitu atau mungkin short sama medium aja gitu karena 300 kata tadi sih. Itu sih Kak yang mau saya tanyakan. Terima kasih Kak Rika. Ya, makasih Mbak. Pertanyaan pertama, ya pesan saya masih sama gitu ya Mbak ya. Kan Mbaknya kan tadi udah belasan tahun juga di wartawan, terus sekarang konsultan pajak. Ya hopefully dihubungkan ya Mbak, karena menurut saya pengalaman 12 tahun tuh luar biasa banyak ya gitu ya. Jadi harusnya banyak yang pengalaman yang Mbak sudah dapatkan di 12 tahun tersebut sehingga menjadi modal di pekerjaan sekarang. Semoga seperti itu ya Mbak ya, correct me if I'm wrong, tapi ya moga-moga sih begitu ya, karena sayang aja menurut saya 12 tahun pengalaman, tapi tidak terlalu di-elaborate di leadership ataupun relationship building-nya ya. Hopefully ada ya Mbak, kalau menurut Mbak kurang relevan, coba saya invite gitu melakukan semacam contemplation ya pasti ada sih Mbak yang relevan di situ. At least membangun how your leadership traits atau net relationship building traits yang helpful a lot in your current work gitu ya. Terus kalau terkait lingkungan gitu ya, pasti saya mohon maaf saya bukan praktisi lingkungan gitu ya Mbak. Cuman setahu saya karena saya juga lagi belajar industri 5.0 sekarang, itu harusnya menjadi salah satu topik yang sangat digadang-gadang gitu ke depannya gitu dan akan menjadi relevan di semua bidang gitu ya, green economy gitu ya Mbak ya. Itu kan sesuatu yang industri 5.0 salah satu topiknya gitu ya di situ ya yang dikomplement dengan human centric gitu. Saran saya sih Mbak coba di leverage ke sana. Karena itu apalagi kan nanti misalnya kita akan shifting ya Indonesia gitu ya ke industrial ekonomi gitu ya dan kedepannya SDG juga menjadi salah satu poin yang sangat penting gitu di mana poin yang sangat penting tidak hanya industrial 4.0 tapi kita sekarang udah mulai shifting ke 5.0 mungkin bisa lebih dibaca atau di leverage ke sana kali ya Mbak ya karena that's the future gitu ya dan itu bukan cuma menjadi standar nasional tapi juga menjadi international standard
yang mungkin bisa dielaborate di bidangnya Mbak gitu. Again, semoga ini juga sesuatu yang bisa strongly justified di esai nomor 4 ya Mbak di situ kalau memang pengen belajarnya nanti di lingkungan gitu ya. Mungkin nanti cari spesifik course yang sustainability, green economy gitu kali ya Mbak, menurut mungkin saran saya gitu ya. Karena kenapa? Karena percayalah di Inggris itu jurusan banyak banget. Spesifik itu gitu ya menurut Iya, saya negara yang benar-benar. paling banyak itu UK gitu ya. Jadi coba cari gitu masih ada waktu spesifik topik yang lingkungan gitu ya atau something lah gitu ya ekonomi tapi juga ada sustainability behind that. Itu mungkin saran saya gitu. Tapi Mbak, saran saya Mbak ya yang 12 tahun ini itu tuh solid experiences. Just try. I invite you to do your own contemplation. There must be something in these 12 years that you can highlight, gitu ya, yang relevan in your current, apa yang Mbak mau elaborate di essay Mbak sekarang, gitu. Itu sih Mbak untuk yang pertanyaan pertama. Oke. Cuma ya ini saya kan 12 tahun itu kan kita ngepostnya pindah-pindah ya karena wartawan media salah satu media nasional saya sebutnya. Jadi nggak yang fokus lingkungan aja. Jadi karena kita ditugaskan kan biasanya. Jadi agak susah gitu. Jadi saya awal-awal di korupsi KPK, Tipikor-Kumham, terus dipindah lagi ke pengadilan, dipindah lagi ke istana. Jadi kayak cuma di sela-sela itu saya sering ngajukan. Jadi kayak nggak yang fokus lingkungan banget gitu loh. Jadi karena media nasional ya, jadi bukan yang fokus ekonomi gitu. Jadi agak susah sih kalau nyari yang cuma kalau networking iya sekarang saya tuh kerja sama teman saya kita bikin media namanya media hijau itu di bidang sustainability juga. Nah itu paling yang bisa saya pakai untuk apa ya gitu sih mereka. Iya, oke Mbak. Mungkin ya networknya juga bisa dijelasin di situ ya, tapi mungkin bisa dijelasin juga across your 12 years experience, you have gained rich knowledge gitu, sehingga pada akhirnya scrutinizing to this sustainability topic gitu. Again Mbak, ya ini sebenarnya karena Indonesia juga literasinya jelek gitu ya. Orang kalau kita berbicara sustainability di Indonesia, orang-orang cuma mikir oke lingkungan. Padahal it's more than that, really. Sustainability is not only, it's not only about environment or carbon footprint atau apapun enggak, gitu ya. Kalau kita belajar further into industry 5.0, sustainability is way more than that, gitu ya. Itu human centric-nya. Nah itu Mbak mungkin coba saya sarankan nih ya, di elaborate di situ. Coba belajar. Dan saya yakin ada spesifik jurusan di UK yang mempelajari tentang itu gitu. Kalau mau further discuss after this ya Mbak nanti bisa kontak saya di LinkedIn karena saya juga lagi ini sih belajar juga sih tentang ini honestly, dan mungkin saya coba tanya teman saya ya Mbak ya, sorry kurang menjawab ini untuk yang ini, tapi I do think sustainability is way more than that. Ya benar-benar. Makasih banget Mbak Rika, terima kasih. Tadi pertanyaan kedua apa ya Mbak? Aduh jadi lupa Mbak. Itu yang karir contoh kan tadi kalau Mbak Rika kan ada yang long sama itu kan karena cuma 300 kata ya, apakah mungkin kita bikin langsung short bikin sama long gitu? Saran saya Mbak ya, walaupun cuma 300 ya mungkin dari short, medium, long ini saran saya tetap harus ada long term gitu karena inilah kita di masa depan ya. Mungkin kalau cuma 300 kata shortnya ini diperpendek aja, mungkin immediately when some graduate saya akan kembali ke bidang saya untuk ini selesai 1 atau 2 kalimat selesai gitu. Tapi tetap harus dimention sih Mbak menurut saya mediumnya mau apa, longnya mau apa. Cuman dari 3 ini mungkin shortnya itu singkat aja karena yang paling penting adalah bagaimana kita melihat diri kita di masa depan. Jangan skip long term menurut saya ya karena itu yang pentingnya. Oke. Siap. Oke, terima kasih Mbak Rika. Terima kasih sekali. Oke, terima kasih. Beralih ke selanjutnya ada Kak Arsi. Silakan. Oke, terima kasih Kak untuk waktunya. Terima kasih Kak Rika juga untuk materinya. Kenalin saya Arsi. Saya mau bertanya. Tadi kan Kak Rika sempat share ya, istilahnya pengalaman pribadi, refleksi pribadi tentang yang pertama itu tentang gap gitu. Ketika Kak Rika udah menemukan nih, oh ternyata ada gap di antara apa yang belum saya punya dan harapan yang nantinya saya miliki gitu. Lalu Kak Rika juga mention bahwa
sebenarnya ada sih beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengisi gap itu gitu. Ada ambil pelatihan dan lain sebagainya, dan salah satunya S2 gitu. Nah, pertanyaan yang pertama adalah apa yang akhirnya dari hasil refleksi Karipka itu membuat Karipka akhirnya berpikir bahwa ini solusi terbaiknya adalah untuk saya ambil S2 gitu. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua sama masih tentang refleksi Karipka dari pengalaman kegagalan Chevening di tahun yang pertama gitu. Karipka tadi sempat mention bahwa dari hasil refleksi ternyata Karipka tahu bahwa selama interview belum bisa menjadi diri sendiri gitu. Ternyata mungkin di situ. Nah, apa sih yang membuat Karipka itu akhirnya berpikir bahwa part itu adalah bagian dimana kayaknya saya belum bisa jadi diri saya sendiri. Terus apa yang istilahnya faktor-faktor apa yang bikin Karipka berpikir bahwa penting untuk jadi diri sendiri ketika istilahnya berada dalam proses seleksi Chevening ini. Gitu aja sih Kak Ripka. Terima kasih. Thank you, Arsi. Untuk pertanyaan yang pertama, kan ada beberapa opsi gitu ya, karena memang saat itu memang planning saya setelah saya 8 tahun pokoknya planning saya waktu itu adalah setelah 10 tahun saya punya pengalaman, saya pengen menjadi satu sosok figur di R&D untuk leading at least R&D di Indonesia waktu itu gitu, karena saya punya mimpi gitu ya, di mana saya bisa leading a team of scientists yang produknya dan hasil risetnya itu bisa benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Saat itu adalah nutrition gap di Indonesia itu. Just to let you know, sekarang saya 9 tahun bekerja, bahkan saya bisa achieve itu 1 tahun lebih cepat ternyata ya, puji Tuhannya seperti itu gitu. Dan saat itu saya merasa bahwa ini adalah satu mimpi ataupun satu ambition yang tidak mudah gitu ya. Dan tidak mudah itu bukan berarti untuk mendapatkan sekarang gampang ya menurut saya ya. Untuk achieving something ya itu gampang menurut saya gitu ya. Jadi interview kita bisa excellence gitu ya, having discussion, elaborating. Saya punya pengalaman sebenarnya science yang saya punya gitu ya, pengalaman saya yang saya punya gitu dalam waktu itu 6 tahun belakangan. Cuman bertahan nggak? Nah itu gitu masalahnya. Saya waktu itu ya ketika ya untuk mendapatkan gampang, tapi ketika saya di posisi tersebut, can I be the reliable leader for my team and then creating something impactful? Not really gitu ya. Jadi saat itu saya merasa bahwa I need the critical thinking, I need further knowledge and gap and networks gitu di situ. Ya, yang saya nggak punya saat itu. Yang 3 ini hanya bisa terjawab dengan apa? Ya mungkin saat ada misalnya kayak pelatihan, itu bisa mungkin menjawab hanya 1 atau 2 gitu ya. Long term assignment dari company saya ke site lain, negara lain gitu ya, mungkin bisa hanya menjawab 1 dan hanya menjawab network dan knowledge but not the critical thinking gitu. Tapi mana nih yang bisa menjawab 3-tiganya itu gitu. Ya saat itu cuma S2 gitu. Yang dimana saya bisa dapatkan critical thinking, new knowledge about emerging technologies, dan juga networks yang di luar daripada yang sekarang gitu. Saat itu ya memang hanya S2 gitu ya. Jadi itulah barrier-nya leading saya untuk apply Chevening, apply S2 dan jurusannya spesifik di industrial pharmaceutics gitu. Dan ternyata memang setelah saya lulus ada kesempatan tersebut 1 tahun lebih cepat dan dapat di situ gitu ya. Karena saya merasa ya bahwa kita tidak bisa mengatur kapan kesempatan datang gitu. Tapi saya mau meyakinkan diri saya, once the opportunity datang, saya harus jadi orang yang tepat dan siap untuk filling that gaps gitu in position. Dan again problemnya adalah achieving something is easy gitu ya, nggak susah gitu. Tapi bertahannya nih bisa nggak gitu ya. Nah itu saya lebih pilih ke modal ketika saya nanti bertahan bisa nggak saya. Nah begitu sih pada akhirnya. Jadi selalu saya bilang sama menti saya ketika mereka mentor sama saya, kamu kenapa mau S2 gitu. Kalau hanya S2 cuma dapat gelar, mending nggak usah gitu ya. Karena untuk apa? Saya juga nggak mau gitu ya jadi mentoring orang yang cuma lulus cuma sekedar dapat gelar selesai gitu. Saya nggak sesuai dengan kata hati saya gitu sih. Jadi ya something S2 itu harus sesuatu yang menjawab gapmu untuk mempersiapkan dirimu ke masa depan gitu ya. Again, mungkin tidak semuanya bisa terjawab dengan S2, mungkin bisa dengan hal yang lain, tapi memang di case saya adalah S2.
Gitu. Itu yang pertama ya. Semoga menjawab. Terus pertanyaan yang kedua yang saya interviewnya gagal. Just for information, interview saya yang pertama itu 40-45 menit, kalau nggak salah, lama. Interview saya yang kedua yang masuk justru cuma 25 menit. Gitu. Ada teman saya yang lulus juga interviewnya cuma 15 menit. Gitu. Ya, jadi kalau saya bisa menyimpulkan adalah lamanya interview bukan tidak apa ya directly link to the acceptance rates, dan juga kenapa saat itu saya tidak jadi diri sendiri. Lebih ke sebenarnya waktu interview itu saya lebih ketegang gitu ya, sama akhirnya lebih banyak menjelaskan ke impact organisasi gitu sebagai tim. Saya kurang lebih bisa melaborate apa sih yang saya spesifik task ataupun assignment yang saya yang langsung leading something atau inisiatif yang saya yang ambil langsung gitu. Padahal itu sebenarnya saya mention di essay saya gitu. Cuman ya trying untuk ketika interview pertama itu lagi fokus ke hal-hal yang besar gitu, impact-nya besar. Padahal di interview kedua, scope yang saya jelaskan itu bahkan lebih kecil gitu. Yang sebelumnya menurut saya, impact-nya paling kecil nih kalau skala chevening mah gitu ya. Cuman ternyata mereka lebih ini ya, lebih seneng hal yang seperti itu yang dari kita gitu ya. Jadi sometimes yang menurut kita impact-nya kecil, belum tentu itu menurut mereka kecil juga gitu ya. Jadi fokus untuk elaborate how you as yourself gitu ya, individual gitu ya, creating something, not only about your organization. Jadi lebih ke situ sih. Yang pertama saya lebih elaborate Bayer-nya ya, organisasi saya, tapi yang interview kedua saya lebih ke diri saya sendiri. Even itu kecil, tapi menurut saya itu something inspirable lah kalau kita bilang gitu ya, to bridge into something big in the future gitu. Semoga bisa menjawab ya pertanyaannya ya. Terima kasih Kak Ripka untuk jawabannya. Sama-sama. Selanjutnya kita ke Erna Martana, silakan Kak. Selamat pagi, terima kasih Kak Ripka buat presentasi yang tadi sangat membantu. Sebenarnya kurang lebih pertanyaan saya itu mirip-mirip sama Kak April dan Kak Ken yang tadi sempat udah di-mention. Tetapi kalau saya ini sebenarnya bidangnya itu sama-sama edukasi. Hanya berdasarkan pengalaman saya selama 5 tahun, saya itu mulai merasa akar problem dari apa yang saya temuin itu bukan di apa yang saya telah pelajari dan apa yang telah dialami gitu, tetapi dari akar permasalahan di early years, itu yang saya notice. Nah, sehingga itu juga terlink lagi dengan mimpi saya sedari awal, memang saya ingin berkontribusi dalam bidang itu. Tetapi ketika saya menulis esai saya semakin menemukan pengalaman saya ini banyak memang di bidang literasi, di bidang primary dan secondary gitu, tidak terlalu di early years. Dan saya juga sudah menciptakan beberapa strategi literasi gitu. Sehingga ketika saya melihat 300 kata yang saya harus tulis gitu ya, itu susah banget untuk mencakup semuanya. Dan saya jadi berpikir karena saya juga punya passion yang sama gitu untuk literasi, tapi akar problemnya ini yang saya temukan kayaknya akan lebih baik jika bisa mulai di early years. Kira-kira dalam menjelaskan itu dan juga melampirkan data-data dalam 300 kata itu, saya sepertinya sedang mengalami kayak stuck gitu Kak, karena saya nggak tahu apakah saya harus lanjut ke bidang yang saya ingin dan saya mimpikan ini, yang career plan-nya kalau saya pikirkan saya mau membuat organisasi dan lain-lain di dalam bidang tersebut, tetapi ketika saya melihat pengalaman saya, sepertinya itu akan lebih mendukung jika saya melanjutkan apa yang telah saya kerjakan gitu Kak. Ya. Sorry Mbak, early years-nya ini early childhood education gitu ya Mbak? Iya, betul. Oke. Menurut saya ya, tapi ini agak ekstrim. Menurut saya Mbak, kalau Mbaknya udah punya data dan keyakinan penuh gitu ya, even tidak relevan dengan apa yang dikerjakan sekarang, tapi itu bisa menjawab kebutuhan. Tapi ini based on data ya, data yang notable ya Mbak ya, dan yang terpercaya gitu ya. Go for it sih menurut saya. Lakuin gitu ya di situ. Karena ada teman saya, satu cohort saya gitu, dia farmasi klinis. Tapi karir plan-nya apa coba? Pengen di badan apa gitu ya, waktu itu ya. Apa? Yang badan, aduh aku lupa gitu ya.
bencana lah gitu ya. Itu tuh agak jauh gitu sebenarnya, perencanaan bencana, supply chain gitu. Tapi dia bisa jelasin gitu. Kalau ternyata waktu itu dengan dia farmasi klinisnya dia gitu ya, walaupun cuma sedikit gitu ya, tentang pengadaan obat atau planning obat gitu ya waktu itu, di mana itu kurang bisa menjawab kebutuhan emergency response di Indonesia gitu ya. Kalau misalnya mbaknya punya gitu ya, walaupun nggak terlalu dalam gitu mbak, tapi at least saran saya sih harus ada hubungannya dengan at least sedikit ya dengan apa yang dikerjakan sekarang atau pengalaman sebelumnya gitu ya, yang itu bisa menjadi bridge ya untuk membawa Mbak ke topik yang pengen dijawab ini gitu ya, karena again topik jawaban saya kurang lebih sama ya, jadi pasti ada sesuatu gitu benang merahnya dari apa yang dilakukan sekarang, walaupun menurut teman-teman belum ada, tapi pasti ada gitu ya, dengan future plan yang seakan-akan kurang relevan gitu dengan yang mau dikerjakan sekarang, tapi pasti ada gitu sih ya. Mungkin saya tidak bisa memberikan into a detail ya Mbak ya, untuk ini gitu ya, early childhood, tapi kalau berdasarkan data dan dari misalnya years of experience that you have, itu mengarahkan kepada early childhood yang saat ini masih sedikit dijamah di Indonesia gitu ya, dan belum ada planning pemerintah ke depannya gitu untuk tackle this problem gitu ya. Then this is something ya, fill gap ya, ini gap gitu yang mbaknya mau fulfill di situ gitu. And I want to be this person to answer this specific field gitu ya in the futures. Dan mbaknya juga punya solid plan gitu ya, maybe dijelasin di medium or long term plan what kind of organization, what kind of collaborations you would like to do gitu ya, baik itu dengan internal governmental organization ataupun NGO gitu ya, dan itu bisa menjadi sesuatu yang rasional dan achievable ya, mention di situ sih Mbak gitu ya, again based on data sih yang early childhood itu ya. Dan menurutku di UK untuk early childhood education tuh banyak ya yang khusus spesifik ke sana gitu, yang mungkin bisa menjawab kebutuhan Indonesia, misalnya kurikulum early childhood gitu yang kita belum punya kan sebenarnya sekarang dan nggak standar gitu ya, bisa menjawab itu. Mungkin itu ya Mbak ya. Sorry again tidak bisa menjawab dengan detail, tapi saran saya itu sih. Terima kasih banyak Kak, membantu. Ya. Ya. Apakah ada lagi? Sebentar. Ini ada berkat HF. Ya. Boleh? Ya, baik. Terima kasih Kak. Makasih Kak Ripka, materinya Mas Rehan. Ini saya mau nanya Kak, ini saya kan sebagai ASN yang sudah berkecimpung di Dinas Lingkungan Hidup. Jadi saya mau di pilihan university itu membahasnya tentang governance environmental policy. Nah, saya ini overthinking nulis di essay-nya nanti gimana kalau tiba-tiba nanti saya minta tulisan saya nulis pilihan jurusan, terus nanti pas di interview ditanyain lah kenapa ini kan policy tiap negara beda-beda government law dan polisinya, kenapa kami di dalam negeri aja, kenapa malah di Inggris. Nah itu yang saya masih bingung sampai sekarang Kak. Terus di career plan-nya itu bisa nggak sih nanti kalau contohnya bisa kan saya lihat di essay orang di career plan-nya itu sesuai dengan apa yang pekerjaannya dan yang ditulis sekarang saat ini. Jadi dia ngembangin karir aja. Nah kalau contohnya ke depan saya bisa belok itu nggak harus berkarir di sebagai ASN itu bisa nggak sih? Diterima nggak sama nanti chevening-nya Kak? Terus satu lagi itu interviewnya nanti pakai bahasa apa ya Kak? Pakai bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Itu terima kasih Kak. Ya, interviewnya bahasa Inggris. Full bahasa Inggris. Jadi harus di-prepare di situ ya. Terus yang tadi yang pertanyaan pertama, sorry. Tadi pertanyaannya kan tentang yang environmental, kenapa harus belajar di UK.
Kalau menurut saya ya, itu kayaknya nggak akan ditanyain sih dengan panelisnya Chevening dengan tipe-tipe mereka begitu ya. Mungkin LPDP mungkin ditanya, tapi kalau Chevening sepertinya nggak ditanya gitu. Cuman in case ada pertanyaan seperti itu. Teman saya juga belajar kok ASN di Kemenkes, dia belajar sistem BPJS UK, NHS-nya mereka. Gitu ya, nggak salah kok sebenarnya ya belajar dari luar negeri. Apalagi menurut masnya gitu ya, environmental policy di UK itu tuh lebih bagus daripada di Indonesia dan ada gap-gap yang masnya sudah identify dari awal, yang dimana Indonesia pada akhirnya harus belajar dari UK tentang itu. Tahu saya tentang environmental policy, apakah UK lebih baik? For sure yes, gitu ya. Mereka UK ataupun Eropa gitu ya, mereka tuh udah punya EU Green Deal namanya gitu, di mana di 2030 mereka harus mencapai carbon footprint reduction sebanyak berapa persen gitu. Indonesia kalau kita tanya belum ada sampai sekarang gitu ya. Company saya bikin solar panel aja itu nggak terlalu diiniin gitu sama pemerintah, padahal ngurangi 15% consumption energy gitu, consumption PLN gitu ya. Menurut saya gitu ya, masih harus tahu gitu ya, kenapa pertanyaannya balik ke Masnya gitu. Kenapa harus belajar dari luar negeri gitu? Ya karena berdasarkan data saya, ya Indonesia memang harus belajar dari mereka. Sama kayak teman saya yang kemarin. Ya Indonesia harus belajar sistem BPJS-nya dari NHS gitu ya. Jadi ya itu yang harus di-mention gitu Mas. Karena ya justru Chevening ini kan luar negeri gitu ya, UK gitu ya. Malah dia seneng dong kalau Indonesia belajar dari UK gitu ya. Jadi ya tapi kalau dari saya ya itu ya ininya lah gitu ya, normalnya kayak begitu gitu. Cuman kalau menurut saya gitu ya Mas ya, leverage gap Indonesia environmental policy gap-nya yang ada sekarang gitu ya. Terus kenapa kita harus belajar dari UK dan apa potential policy yang bisa diterapkan di Indonesia supaya menjadi lebih baik ke depannya dengan belajar sistemnya UK. Itu sih. Jadi ya kan orang pernah bilang ya kalau kadang kita harus melihat keluar gitu untuk benchmarking gitu namanya untuk melihat sebaik apa sih kita sebenarnya gitu. Kalau kita hanya nutup belajar dari diri kita sendiri ya itu sombong namanya gitu ya. Anggap aja sebagai benchmarking. Itu menurut saya. Terus pertanyaan kedua yang terkait dengan boleh nggak misalnya keluar dari ASN? Boleh aja sih Mas sebenarnya. Again, kalau itu menjadi sesuatu yang realistik, rasional dan juga impactful ya menurut Masnya gitu apa yang mau dilakukan specifically dan mention that specifically. Kenapa Masnya harus keluar dari ASN to do specific this gitu. Cuman menurut saya gitu ya. Dan ini beberapa teman-teman ASN saya yang di cohort saya yang Chevening, mereka semuanya tetap balik ke organisasi mereka. Kenapa? Karena yang namanya polisi, kalau di Indonesia gitu ya, policy maker, anything, itu akan lebih mudah kalau kita immerse-nya masuk dari dalam gitu. Ya correct me if I'm wrong ya Mas ya. Cuman ya again ya coba refleksi lagi gitu ya. Sebenarnya polisi apa nih yang Masnya pengen benar-benar capai gitu ya. Mungkin tidak menjadi ASN tapi menjadi misalnya ikut menjadi NGO apa yang bekerja langsung dengan United Nations atau apa. Itu mungkin something to be considered juga di situ gitu. Itu sih mungkin dari saya Mas. Ya, makasih Kak. Oke, ternyata ini ada satu lagi dan ini yang terakhir karena masih ada sisa waktu sedikit lagi. Kepada Kak Rizka Hani, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih Kak atas kesempatannya. Terima kasih juga Kak Rifka atas materi yang daging banget ya Kak. Tadi mau tanya Kak, tadi kan disebutin kalau misalkan walaupun 300 kata, kita tetap harus nyebutin jangka pendek, menengah, sama panjang ya Kak. Sedangkan untuk karir plan sendiri itu kan harus terukur. Nah, saya tuh masih bingung dengan makna terukur sendiri, Kak. Menurut Kak Rifka sendiri, kalau misalkan kita bagi goals itu, apakah lebih baik kita menyebutkan secara eksplisit tahunnya, misalnya dalam 2040 saya akan bla 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 bla, atau cukup dengan misal dalam 10 tahun ke depan saya akan melakukan ini gitu, Kak. Terima kasih, Kak. Saran saya nggak usah spesifik tahunnya ya Mbak, karena jadi terkesan kayak apa ya,
kurang natural sih kalau menurut saya ya. Jadi ya biasanya ya kalau short term itu dalam 1 sampai 3 tahun setelah kita lulus. Kalau medium 3 sampai 5 tahun. Kalau long term in 10 years gitu sih. Saran saya begitu aja gitu. Karena kan kita nggak tahu ya, kita nggak bisa mempredik masa depan juga gitu kan. Tapi at least kita sendiri udah punya ambition gitu, planning secara individual ini yang pengen dicapai gitu sih dalam short, medium, long term, dan itu sesuatu yang achievable gitu ya. Baik Kak, terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Oke, karena sesi Q&A sudah berakhir, sebelum saya tutup, saya persilakan kepada Kak Ripka untuk mungkin ada sedikit sepatah dua kata untuk closing statement kepada teman-teman yang 39 orang ya ada di Google Meet ini. Ya, terima kasih. Closing statement dari saya, sebenarnya ini sih, untuk teman-teman yang sedang berjuang chevening, ya menurut saya nikmati prosesnya gitu ya. Chevening, proses apply chevening menurut saya malah menjadi time of reflection buat saya gitu ya, untuk kembali konstruk apa sih yang pengen saya lakukan ke depannya, dan is this the right one or not, dan fase-fase untuk kembali melihat diri saya saat ini gitu, apa sih yang benar-benar saya butuhkan gitu. Jadi so enjoy the process, jangan terlalu keras ke diri sendiri kayak harus dapat, tapi just enjoy the process gitu ya, karena pada akhirnya ya chevening juga mencari orang-orang yang seperti itu gitu, yang mengetahui dirinya sendiri gitu ya, autentik kepada dirinya sendiri, dan ya simply wants to do something better for their home country gitu sih ya. That's why also salah satu wish-nya chevening adalah ketika dia invest ke satu schooler, dia juga pengen schooler ini nggak cuma belajar tapi juga punya rich cultural knowledge di situ gitu ya. Jadi so enjoy the process. If this is something that decided to you, it will come to you eventually. Just enjoy the process dan ensure bahwa ya teman-teman percaya pada diri sendiri bahwa you are the future leaders gitu ya. If you can explain that in your essay ya, authentically pasti akan terpilih juga pada akhirnya gitu ya. Good luck dan jangan menyerah gitu, karena ya chevening nggak ada kayak LPDP ada batasan umur, chevening itu nggak ada gitu ya. Jadi you can apply anytime you want gitu. Thank you. Oke, mantap sekali. Terima kasih banyak kepada Kak Ripka atas sharing yang sangat berharga untuk hari ini. Semoga teriring doa untuk perjalanan teman-teman semuanya yang sedang berjuang dalam memperjuangkan scholarship chevening ini. Oke, sebelum benar-benar ditutup, saya ada sedikit pengumuman bagi teman-teman yang hadir di Zoom ini atau yang ada di grup. Boleh diinfokan, mungkin tidak sempat untuk join di Zoom atau Google Meet ini ya. Bagi teman-teman yang ingin mengirim essay review, silakan mengikuti ketentuan yang sudah dikirim melalui email. Dan batas maksimal pengumpulannya adalah esok pukul 23.59, tepatnya 7 September ya teman-teman. Oke, segitu saja untuk sesi webinar kali ini. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi aktif dari teman-teman dan kakak-kakak sekalian. Semoga bermanfaat dan